Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Putri Ayu Anggarani NIM 49, Para Dayana NIM 58, dan Fatin Sophia NIM 59. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penanaman modal asing. Apa itu penanam modal asing? Penanaman modal asing atau PMA atau Foreign Investment adalah kegiatan memasukkan modal atau investasi baik nyata maupun tidak nyata dari suatu negara ke negara lain untuk melakukan kegiatan usaha atau mengelola operasi perusahaan dengan tujuan menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal baik secara total atau sebagian. Adapun ketentuan presentasi saham yang dimiliki oleh pemodal asing adalah maksimal 95% dan pihak pemodal dalam negeri adalah minimal 5%. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, pengertian penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Menurut Khairupan 2013, ada beberapa unsur dan pengertian dari penanaman modal asing yang terdiri: pertama, dilakukan secara langsung; yang kedua, menurut undang-undang; dan yang ketiga, digunakan untuk menjalankan perusahaan Indonesia. Adapun penanaman modal asing bagi Indonesia, yang pertama, mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Yang kedua, sumber dana modal asing bisa dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, modal asing dapat berperan penting dalam penggunaan dana untuk perbaikan struktural agar menjadi lebih baik lagi. Yang keempat, menjadi acuan agar ekonomi Indonesia semakin lebih baik dari sebelumnya. Yang kelima, menambah cadangan devisa negara dengan pajak yang diberikan oleh penanam modal, membantu dalam proses industrialisasi yang sedang dilaksanakan. Dan yang keenam, membantu dalam penyerapan tenaga kerja lebih banyak sehingga mampu mengurangi pengangguran. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penanaman modal asing. Menurut Panjaitan dan Sianipa 2008, tujuan penanaman modal asing adalah sebagai berikut. Yang pertama, menarik arus modal yang signifikan ke suatu negara. Yang kedua, mendapat keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, manfaat pajak lokal, dan lain-lain. Yang ketiga, membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan lain-lain. Yang keempat, mendapatkan return yang lebih tinggi daripada di negara sendiri melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sistem perpajakan yang lebih menguntungkan, dan infrastruktur yang lebih baik. Tujuan dan manfaat penanaman modal asing. Adapun manfaat adanya penanaman modal asing atau yang disebut dengan PMA di dalam negeri antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan lowongan kerja bagi penduduk negara tuan rumah. Yang kedua, menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah. Yang ketiga, meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan bagi kepentingan dan pendudukannya. Yang keempat, menghasilkan pelatihan teknis dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaannya industri lainnya. Yang kelima, memperluas potensi kewaspadaan negara tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor. Yang keenam, menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat diperlukan untuk berbagai keperluan demi kepentingan penduduk tuan rumah. Yang ketujuh, membuat sumber daya negara tuan rumah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, agar lebih baik manfaat daripada semua. Fungsi penanaman modal asing bagi Indonesia. Yang pertama, mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat. Yang kedua, sumber dana modal asing bisa dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, modal asing dapat berperan penting dalam
penggunaan dana untuk perbaikan struktural agar menjadi lebih baik. Yang keempat, menjadi acuan agar ekonomi Indonesia semakin lebih baik lagi sebelumnya. Yang kelima, menambah cadangan devisa dengan pajak yang diberikan oleh penanaman modal, membantu dalam proses industrial yang sedang dilaksanakan. Dan yang terakhir, membantu dalam penyerapan tenaga kerja lebih banyak sehingga mampu mengurangi pengangguran. Perbedaan penanaman modal asing dengan penanaman modal dalam negeri. 1. Subjek penanaman modal. 2. Subjek ketenaga kerjaan. 3. Subjek bidang usaha atau investasi. 4. Subjek fasilitas keimigrasian. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk penanaman modal asing. Menurut Anuraga, bentuk penanaman modal asing ada dua jenis, yaitu yang pertama, investasi portofolio. Investasi portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat harga seperti saham dan obligasi. Dalam investasi portofolio, dana yang masuk ke perusahaan yang menerbitkan surat berharga atau emiten belum tentu membuka lapangan kerja baru. Sekalipun ada emiten yang setelah mendapat dana dari pasar modal untuk memperluas usahanya atau membuka usaha baru, hal ini berarti pula membuka lapangan kerja. Tidak sedikit pula dana yang masuk ke emiten hanya untuk memperkuat struktur modal atau mungkin malah untuk membayar hutang bank, di mana dalam proses ini tidak terjadi alih teknologi atau alih keterampilan manajemen. Yang kedua yaitu investasi langsung. Penanaman modal asing langsung atau foreign direct investment adalah suatu arus pemberian pinjaman atau pemberian kepemilikan perusahaan luar negeri yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh penduduk dari negara yang melakukan investasi. FDI ini merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. FDI menjadi salah satu faktor pendorong perekonomian negara. FDI ini selain sifatnya yang permanen dalam jangka panjang, juga memberi andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, dan membuka lapangan kerja baru. Faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing menurut Hilmart 2004. Terdapat beberapa yang dapat mempengaruhi laju percepatan penanaman modal asing dalam satu negara, antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Produk domestik bruto. 2. Tingkat inflasi. 3. Nilai tukar. 4. Upah. 5. Tarif pajak. 6. Kestabilan politik. 7. Kepastian dan perlindungan hukum. Baiklah, sekian presentasi kami dari kelompok 10 tentang penanaman modal asing. Kami ucapkan terima kasih.